Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andreasya, mahasiswa dari Institut Teknologi Batam, program Teknik Komputer. Kali ini saya akan membahas mengenai The Art of Protecting Secret, yang dimana ini merupakan salah satu modul yang ada di Cyber Security Essential yang akan kita pelajari. Dari dalam presentasi ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, tapi saya di sini akan langsung menjelaskan mengenai kriptografi. Nah, pada slide yang ini mengenai pengertian dari kriptografi. Jadi ada sebenarnya definisi umum dari kriptografi sendiri. Kita tahu bahwa kriptografi berasal dari kata atau bahasa Yunani yang mana berarti kriptos dan graphein. Kriptos yang berarti rahasia atau tersembunyi. Nah, sedangkan graphein artinya menulis. Jadi secara umum apabila digabungkan kata tersebut adalah kriptografi yang merupakan proses menulis atau menyampaikan pesan secara rahasia dan tersembunyi. Jika kita kaitkan dengan penggunaan teknologi digital sekarang, maka kriptografi adalah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari teknik enkripsi naskah asli yang kita bisa kenal dengan plain text yang tersusun secara acak. Nah, dengan memanfaatkan kunci enkripsi ini, sehingga naskah tersebut berupa menjadi teks yang sulit terbaca atau ciphertext oleh user yang tidak memiliki kunci deskripsi. Nah, kita tahu bahwasannya keamanan dari sebuah kriptografi ini cukup baik menurut saya, karena kenapa? Dari sisi keamanan, bahwasannya kriptografi itu memiliki kata yang tersusun acak. Jadi apabila kita menggunakan password yang sekiranya berurutan seperti saya, maka ciphertext yang akan dienkripsi itu akan berbeda atau secara acak. Nah, selanjutnya ada istilah kriptografi klasik yang merupakan teknik kriptografi yang pembuatannya tidak memerlukan bantuan komputer, yang biasa menggunakan alat bantu, pena, kertas, dan alat lain sebagainya. Nah, itu dari pengertian sisi pengertian dari kriptografi. Selanjutnya kita akan mengenal sejarah singkat dari kriptografi. Nah, yang kita ketahui bahwasannya kriptografi cukup terkenal pada masanya. Jadi bangsa Yunani sekitar tahun 400 sebelum Masehi, alat yang digunakan untuk membuat suatu pesan tersembunyi itu di masa peradaban Yunani dinamakan dengan skytel. Bentuk dari skytel sendiri adalah batangan silinder dengan terdiri dari atas kombinasi dari 18 huruf. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya sangat dari sejarah kriptografi ini sangat memungkinkan untuk dikenalkan oleh masyarakat umum. Kenapa? Karena dari sisi keamanan juga sangat aman, karena memang dari sebelum-sebelumnya sudah diciptakan model kosakata yang secara acak. Nah, selanjutnya kita akan mengenali jenis-jenis kriptografi. Yang pertama ini ada hash function. Nah, dari beberapa jenis kriptografi ini, hash function merupakan peringkas data serta mengirim penjelasan yang telah dirangkum. Jadi jenis kriptografi ini menggunakan persamaan matematika
di mana algoritma akan mengambil nilai numerik sebagai input yang kemudian akan diringkas oleh sistem. Apabila penggunaan metode ini, maka Anda tidak memerlukan kunci, dikarenakan fungsi telah disesuaikan dengan tahapan skenario pengiriman data yang berbasis satu arah atau direct. Nah, yang kedua ada public key cryptography. Pada jenis kriptografi ini adalah konsep perlindungan data yang bersifat revolusioner dalam kurun waktu 300 hingga 400 tahun terakhir, di mana istilah ini sering disebut dengan kunci publik. Jadi public key ini memanfaatkan dua kunci yang saling berhubungan, yaitu kunci publik dan privat. Jadi public key ini dianggap lebih aman jika dibandingkan dengan key kriptografi yang akan saya jelaskan setelah ini. Pada jenis kriptografi ini sering menggunakan metode RSA dan beberapa contoh metode yang lain terdapat DSA, PKC, dan teknik kurva elit. Dan yang ketiga ini ada symmetric key cryptography. Jadi symmetric key cryptography ini disebut juga kunci rahasia, yang berarti penerima dan pengirim informasi hanya menggunakan satu kunci untuk melakukan enkripsi data, serta jenis yang digunakan pada model jenis kriptografi ini adalah menggunakan AES atau Advanced Encryption System. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh symmetric key ini dianggap lebih efisien daripada menggunakan metode lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenali teknik dan algoritma kriptografi. Kita tahu bahwasannya ada beberapa metode yang akan digunakan di dalam penggunaan kriptografi. Yang pertama ada metode scrambling. Jadi penjelasan dari metode scrambling ini adalah teknik pengubahan teks biasa menjadi teks sandi. Teks scrambling ini dikenal dengan istilah enkripsi dan deskripsi biasanya pada umum. Yang mana terdapat 3 fungsi dasar di dalam algoritma kriptografi sendiri, yaitu key, enkripsi, dan deskripsi. Dan ada yang pertama yaitu enkripsi. Jadi apa sih enkripsi itu? Kita tahu bahwasanya enkripsi merupakan proses penyembunyian sebuah data pesan dengan cara mengubah plain text menjadi ciphertext. Deskripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, yang berarti bertujuan untuk memahami pesan yang akan Anda buat agar dapat dibaca oleh user dengan baik. Nah, untuk pengertian dari kunci sendiri, berarti teknik ini yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi data. Nah, terdapat berbagai perubahan yang terjadi disesuaikan dengan prioritas teknik yang digunakan untuk melindungi data secara privasi, secara kontinus. Istilah yang sering digunakan adalah modern kriptografi. Nah, dari presentasi yang saya sampaikan, ada beberapa kesimpulan yang akan saya sampaikan mengenai kriptografi. Jadi, kriptografi adalah sebuah teknik menyampaikan pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan fitur enkripsi data. Yang kedua, jenis-jenis dari kriptografi antara lain hash function, symmetric, dan public key cryptography. Dan beberapa state yang berada pada modern kriptografi adalah authentication, confidentiality, dan integrity, serta non-repudiation. Gunakan sistem kriptografi untuk keamanan data Anda untuk mengakses informasi pada jaringan internet, sehingga data aman dan tetap terjaga apabila adanya spamming atau peretasan informasi secara ilegal. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
mungkin terlebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.